Surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Allah hadir di setiap tempat ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami, layakkan kami untuk menghadap Tuhan, dan berkati ibadah di malam hari ini. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita angkat pujian dari awal lebih sungguh lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya, Kau satu-satunya Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Lagi katakan jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal lebih sungguh lagi. Jalan-Mu tak terselami.
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Ini bukti karena Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga kami sampai malam hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami untuk memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar urapan Allah terus ada, dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar boleh terus memberkati kami. Ampuni setiap dosa salah kami, setiap keterbatasan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur petang ini kita bisa berjumpa lagi dan kita akan belajar dari firman Tuhan.
Saya akan membacakan lagi petang ini Kitab Kejadian pasal 25 ayat 32 sampai 34 sebagai berikut. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu seiman, suatu langkah dan tindakan yang sangat fatal dilakukan oleh Esau. Ini sebuah skandal besar yang berdampak panjang pada keturunan demi keturunan Esau dan Yakub, sebagaimana tertulis dalam kisah ini tentang Esau dan Yakub. Apakah kesalahan fatal yang telah menjadi skandal dan sebuah penyimpangan besar yang dilakukan oleh Esau? Tadi kita membaca, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Mungkin bagi kita hak kesulungan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi tidak sebagaimana dengan mereka dalam hal ini, orang-orang Yahudi, orang Israel khususnya, dan tentu juga nenek moyang mereka dalam hal ini adalah orang-orang Ibrani, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam catatan Alkitab, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa betapa besar arti dan kepentingan sebuah hak kesulungan itu. Tetapi rupanya arti yang cukup penting dan besar dari hak kesulungan itu saat itu dianggap ringan, dianggap remeh oleh Esau. Hanya karena apa? Situasi dirinya yang sedang lapar dan letih. Dalam keadaan lapar dan letih, ia butuh makan. Ini memang berkaitan dengan kebutuhan. Dan pas sampai di rumah dilihatnya adiknya Yakub sedang masak kacang merah. Maka Esau pun kemudian dengan begitu entengnya mengabaikan hak kesulungan. Bahkan tadi dia berkata, "Sebentar lagi aku mati. Apalah gunanya hak kesulungan bagiku?" Saat itu, saya katakan saat itu, ketika ia sedang lapar dan membutuhkan makanan, sesuatu yang wajar kan? Orang lapar kan membutuhkan makanan. Ini sebuah kebutuhan yang besar dan mendasar. Tetapi demi kebutuhan itu,
yang saat itu sedang dibutuhkan. Ia rela memandang ringan, menganggap tidak ada gunanya bagiku hak kesulungan itu. Inilah kesalahan fatal, skandal besar yang telah dilakukan oleh Esau. Hanya karena sebuah kebutuhan yang memang dia sedang lapar. Dia rela membuang, kalau saya boleh katakan, mengabaikan sesuatu yang nilainya jauh lebih mahal, lebih penting dari sekedar apa yang saat itu sedang ia butuhkan, makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman, ini sebuah pembelajaran untuk kita. Kadang-kadang hal-hal seperti ini yang memang wajar-wajar kelihatannya, sering kita jadikan sebuah excuse, sebuah alasan pembenar untuk kita juga melakukan. Saya butuh loh, saya lagi lapar, saya butuh. Jadi wajarlah kalau saya lakukan itu. Nah, ketika ia berkata wajar yang melakukan itu adalah dengan mengabaikan satu nilai yang jauh lebih penting, lebih mahal, dan layak harusnya dihargai dan dihormati. Tapi ini kalah hanya oleh karena saat itu lapar, dan orang lapar itu wajarnya butuh makan. Inilah kadang-kadang alasan pembenar yang banyak kita lakukan tanpa kita sadari itu sebuah pilihan yang fatal, sebuah skandal yang sangat besar efeknya, dampak pada kelanjutan generasi dan generasi selanjutnya. Ini sebuah hal yang perlu menjadi renungan kita, Bapak Ibu saudara-saudara seiman. Ya, betul, sebagai manusia kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi itu bukan alasan pembenar. Untuk hanya karena itu memang kebutuhan saya sebagai seorang manusia, saya melakukan tindakan dalam hal ini, menganggap remeh, menganggap tidak berguna, sesuatu yang sesungguhnya nilainya jauh lebih tinggi, lebih mahal, dan lebih berharga. Dalam hal ini adalah hak kesulungan. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa apa sih hak kesulungan itu? Khususnya bagi mereka, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan tentu nenek moyang mereka dalam hal ini keturunan Ibrani, Abraham, Ishak, Yakub ini. Hak kesulungan itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki sulung dalam sebuah keluarga. Dan kepada anak laki-laki sulung, dia punya hak yang istimewa. Dan hak inilah yang dikenal sebagai hak kesulungan. Apa saja keistimewaan kalau seseorang anak laki-laki sulung mempunyai hak kesulungan? Antara lain, saudara bisa membaca dalam kitab Ulangan pasal 21. Ya. Dikisahkan di sana, anak laki-laki sulung itu berhak untuk menerima warisan berkat dari orang tuanya 2 kali lebih banyak dibanding daripada adik-adiknya. Jadi kalau adik-adiknya satu, jatahnya anak sulung double, 2. Itu salah satu keistimewaan. Kemudian kalau saudara juga nanti membaca kitab 2 Tawarikh pasal 21, khususnya di ayat
1, 2, 3. Saudara bisa membaca di situ bagaimana Yosafat, Raja Yosafat, yang mempunyai 7 orang anak, 1 anak harus dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan Yosafat sebagai seorang raja, naik tahta menjadi raja. Siapakah itu? Anak sulung. Adik-adiknya dapat pembagian yang lain berupa emas, perak, dan lain sebagainya. Tetapi anak sulung, dia yang berhak untuk menerima kelangsungan kepemimpinan dari ayahnya naik tahta menjadi seorang raja. Nanti dalam kitab Kejadian juga, pasal 37, Ruben itu anak sulung dari Yakub. Ya. Dia punya hak untuk memimpin adik-adiknya, laki-laki yang jumlahnya 11 itu. Dan adik laki-laki menurut. Karena apa? Karena tahu Ruben ini anak sulung, punya hak istimewa. Patut ditaati apa yang dikatakannya. Nah, ini antara lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu keistimewaan seorang anak laki-laki sulung yang mempunyai hak kesulungan. Itu hak yang istimewa. Ya. Tetapi dalam kasus ayat yang kita baca tadi, Kitab Kejadian pasal 25 ayat 32 sampai 34. Tampaklah di sana sebuah pilihan tindakan fatal dari seorang Esau yang dari awal saya sampaikan. Dia rela menganggap ringan. Dia rela menganggap tidak ada gunanya bagiku hak kesulungan, toh sebentar lagi aku mati. Perkataan-perkataan itu yang kemudian juga mempengaruhi tindakan untuk memilih. Dia mengabaikan hak kesulungan. Saat itu dia sedang kepepet dengan sebuah kebutuhan. Apakah itu? Makan dan minum karena ia sedang lapar. Inilah sekali lagi saya menggarisbawahi kesalahan fatal yang telah dilakukan Esau. Rela menganggap ringan sebuah hak kesulungan yang sesungguhnya dalam tradisi bangsa ini, sebagaimana juga tercatat dalam Alkitab tentang kisah-kisah mereka selanjutnya. Betapa penting dan betapa arti, betapa istimewanya sebuah hak kesulungan yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki sulung dalam sebuah keluarga Israel. Ya, tadi sudah saya katakan hak kesulungan itu membuat seorang anak sulung itu istimewa. Kalau yang lain jatah warisan 1, ini jatahnya double, 2. Dia punya jatah pertama istimewa untuk jadi raja, mengganti ayahnya kalau ayahnya seorang raja. Ya. Dia layak menerima kehormatan dan ketaatan dari adik-adiknya sebagai seorang anak laki-laki sulung. Tetapi sekarang, karena sebuah tindakan yang fatal, yang salah besar dilakukan Esau, Esau telah kehilangan hak kesulungan itu. Saat itu dia belum menyadari bahwa ketika ia kehilangan hak kesulungan, belum menyadari betapa ruginya. Karena sedang menikmati kepuasan makan kacang merah kenyang. Maka ayat yang kita baca tadi adalah setelah ia menerima roti dan kacang merah dari Yakub, ia makan.
Selesai makan dia berdiri lalu pergi lagi. Kemana? Berburu lagi ke padang. Saat itu dia tidak merasakan betapa kehilangannya, betapa besar rasa kehilangan hak kesulungan itu. Belum terasa. Karena dia sedang dipuaskan. Baru saja makan kacang merah yang nikmat yang telah diberikan oleh Yakub. Tetapi berikutnya. Ketika saat Ishak yang telah semakin tua, Ishak itu ayahnya, akan memberikan berkat kepada kedua anak ini, Esau dan Yakub. Apa yang terjadi? Di sana di hadapan Ishak ayahnya, Esau menangis meraung-raung di hadapan ayahnya Ishak. Setelah ia menyadari bahwa ia telah kehilangan hak kesulungan, dan karena telah kehilangan hak kesulungan, maka Esau juga kehilangan hak istimewa, berkat yang berganda dari ayahnya. Di sanalah dia baru sadar, menyesal, menangis meraung-raung karena perbuatan yang salah yang telah dilakukannya saat ia sedang lapar, dan dengan alasan lapar dia harus makan, dan karena itu pula dia rela menganggap ringan hak kesulungannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman, memang ada kasus untuk perbandingan. Tidak semua anak sulung akhirnya mendapat hak kesulungan atau kehilangan hak kesulungan. Saya kasih perbandingan ya, untuk membandingkan bahwa kasus ini bukan hanya terjadi pada Esau. Kasus seperti ini juga terjadi pada Ruben yang tadi saya sebut. Ruben itu anak sulung Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki, Ruben itu anak sulung. Harusnya Rubenlah yang punya hak kesulungan. Tetapi ternyata Ruben juga telah kehilangan hak istimewa, hak kesulungan itu. Nanti saudara bisa baca itu kisahnya di dalam kitab Kejadian pasal 49 dan kitab Kejadian pasal 35. Anda cari saja sendiri ayatnya, cerita ini saya sebutkan. Waktu Ruben diberkati oleh ayahnya Yakub, ada lagi adiknya, ternyata adiknya yang paling bungsu, Daud. Inilah kasus-kasus pembanding. Ketika seseorang telah salah melakukan sebuah tindakan fatal, kehilangan hak istimewa, Esau kehilangan berkat 2 kali ganda, menangis meraung-raung. Inilah kesalahan. Nafsu kebutuhan seksual sekarang. Kalau Esau tadi nafsu kebutuhan makanan, kebutuhan sehari-hari. Tapi prinsipnya sama. Demi kebutuhan. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memuaskan kebutuhan. Tidak sadar, ia telah menganggap remeh hak kesulungan itu. Maka kehilanganlah Ruben hak kesulungan itu juga. Kasus lain lagi kalau saya sebutkan, kasus Eliab, anak sulung Isai, yang ditolak Tuhan untuk diurapi menjadi raja, mengganti Saul. Anak sulung, Tuhan yang tolak. Bukan Isai yang menolak, Tuhan yang menolak. Wah, ini lebih parah lagi. Bukan ayahnya yang menolak, Tuhan yang menolak. Kasus Samuel memilih anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja mengganti Saul. Disodorkan anak sulung dulu. 1 Samuel pasal 16 nanti Bapak Ibu baca ya. Saya tidak sempat membacakan ayat, saya sebut saja nanti baca sendiri di rumah. Tahu siapa yang dipelita? Anak bungsu. Wah, ini kan ironis ya. Harusnya anak sulung, kenyataannya anak bungsu. Siapa?
Daud, si penggembala ternak domba. Dia yang dipilih Tuhan. Urapi dia, ini pilihanku. Apa kesalahan Eliab? Tuhan yang menilai. Tidak secara jelas. Apa kesalahan yang telah dilakukan Eliab? Tapi Tuhan melihat. Kadang-kadang kita menyembunyikan kesalahan di hadapan orang tua, di hadapan orang lain, di hadapan pimpinan. Tapi mata Tuhan melihat. Eliab ditolak oleh Tuhan, bukan dia. Ada lagi adiknya, ternyata adiknya adalah yang paling bungsu, Daud. Inilah kasus-kasus pembanding. Ketika seseorang telah salah melakukan sebuah tindakan fatal, kehilangan hak istimewa. Esau kehilangan berkat 2 kali ganda. Menangis meraung-raung. Ruben kehilangan hak kesulungan karena telah melakukan perzinahan, menzinai gundik ayahnya. Dan sekarang Eliab, Tuhan yang menolak. Nanti sudah cari ayat lagi. Apa sesungguhnya yang dilihat Tuhan sampai Eliab tidak berkenan sebagai anak sulung untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah pesan yang ingin saya sampaikan. Janganlah menjadikan kebutuhan kita sehari-hari sebagai seorang manusia yang memang harus dipenuhi, yang seharusnya itu dapat kita terima. Tentu, Bapak Ibu Saudara seiman membandingkan, bukan menganggap remeh penyertaan Tuhan untuk menikmati, menghendaki makanan kacang merah makan. Saya butuh seksual. Apalah firman Tuhan sekarang. Bukan zamannya butuh firman Tuhan. Kadang-kadang begitu, memang dilaluinya. Dia baru menyesal. Kita rela melakukan apa saja dengan, tapi sudah waktu-waktu berikut dia baru menyesal, menangis meraung-raung. Jangan menyesal, karena sekarang demi kepuasan nafsu kita rela melakukan apa saja dengan menganggap remeh nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Mungkin sekarang akibatnya belum terasa, tapi siapa tahu hari-hari berikutnya akibat itu mulai nyata. Kiranya Tuhan yang berkemurahan, tangannya terbuka untuk menerima kita, datang menghampiri Tuhan, memperbaiki setiap kesalahan kita, memperbaharui dan memulihkannya. Rendahkan diri kita, mengakui segala salah dosa. Tangan Tuhan siap memulihkan dan memperbaharui. Jangan salah seperti Esau, jangan salah seperti Ruben, jangan salah seperti Eliab. Nanti kita kehilangan hak istimewa yang telah dijanjikan untuk orang yang tekun dan setia mempertahankan nilai-nilai tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah diberi kesempatan dan kemampuan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami terus untuk terus menikmati rahasia-rahasia firman-Mu. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara ini, pemerintah kami, pemimpin kami. Kiranya damai sejahtera, hikmat, marifat, kearifan melimpah untuk mereka. Sehingga setiap kebijakan betul-betul sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Menikmati lagi kehidupan yang sewajarnya. Dijauhkan dari berbagai krisis, malapetaka, dan bencana. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Efrata dan siapapun yang bersama kami beribadah petang ini. Dan khusus dengan berdoa terus buat Ibu Mario, Ibu Margono, Ibu Roni, Pak Tadi, dan yang lain-lain lagi. Lihatlah mereka dalam kehidupan hari-hari ini yang sedang sakit,
berikan kekuatan, ketabahan, penghiburan, sukacita Roh Kudus, supaya dalam keadaan sebagaimana adanya, warga jemaat Tuhan yang sedang sakit ini ada kegembiraan untuk tetap bertahan sekalipun di tengah sakit penyakit. Bahkan Engkau pun sanggup memulihkan keadaan tubuh mereka sehat dalam nama Yesus. Lama-lamanya inilah doa dan syukur kami. Jadilah segalanya seperti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Allah Bapa, nah laki-laki dan Roh Kudus limpah untuk kita sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.